yang baru gabung di channel Pelita Hikmah ini, dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, kemudian hidupkan loncengnya untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya, gitu ya. Kalau kita tanya hari ini, betapa banyak siswa yang tak banyak lagi menghormati seorang guru, gitu ya, tak menghargai seorang guru, tak menghargai seorang alim ulama, para ustaz, karena memang konteksnya sudah berbeda. Ketika mereka tidak lagi bertemu antara guru dengan murid dipisahkan, kemudian jemaah dengan masjid dipisahkan, kemudian silaturahim antara anak kandung dengan ayah kandung dipisahkan. Hari ini kan terjadi. Oleh karena itu kita berharap ini menjadi tantangan bagi kita orang berilmu pengetahuan. Maka kemudian wa naktubu ma qaddamu, Allah akan catat seluruh apa yang kita lakukan gitu. Wa naktubu ma qaddamu, enggak ada lagi yang tersisa di situ. Mulai dari sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia, semua dicatat. Bahkan wa asarahum, asar, jejak-jejak, bekas-bekas kehidupan yang terdahulu pun tidak luput dari catatan Allah. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya kita bisa seperti ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aghtasa lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Stop situ. Kalimatnya adalah mata'an lakum wa li'an'amikum. Kata dia gitu. Semua ini kata Allah, kujadikan, kuciptakan untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Kalau dulu Al-Quran mengatakan hewan ternak, sekarang kendaraanmu, mobilmu, rumahmu, ya kan? Itulah kendaraan untuk kesenanganmu. Karena di sana Allah katakan wa aghtasa lailaha wa akhraja duhaha, dia menjadikan malam segelap-gelapnya malam dan dia menjadikan siang menjadi seterang-terangnya siang, sepanas-panasnya terik matahari. Nah, itu Allah yang punya gawe, yang punya pekerjaan. Wal arda ba'da dzalika dahaha, lantas kemudian agar engkau mudah berjalan di muka bumi, Allah hamparkan bumi ini. Artinya terhampar itu bukan berarti bumi peta atau kemudian persegi, tidak, tapi bumi itu bulat. Tapi karena saking lebarnya, seolah-olah bumi sudah terhampar seperti tikar. Nah, itulah dia. Lantas kemudian Allah kata akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah keluarkan air dari dalam bumi ini untuk minuman ternak-ternakmu, katanya Allah. Lantas pertanyaan, mata'an lakum wa li'an'amikum, semuanya itu kesenanganmu, nggak ada lagi yang lain. Tapi ingat, maka kemudian kita melihat bahwa perjalanan inilah yang justru waman a'rada, kan itu kata Allah, waman a'rada an dzikri, barang siapa yang ingkar dari peringatan kami, tuh bumi sudah aku hamparkan, rezeki sudah aku titipkan pada tiap-tiap jiwa yang lahir, katanya gitu. Lantas kemudian aku keluarkan air yang selama ini engkau korek bahkan kering tak bisa mendapatkan air yang bersih, aku keluarkan, kata Allah, untuk kesenanganmu. Tapi kebanyakan dari kita ketika Allah sudah mengatakan nilai ya tihari rizqan min kulli makan, aku sudah titipkan rezeki dari segala penjuru tempat, tapi apa kata Allah terhadap manusia? Maka farat bi an umillah, kamu terlalu banyak ingkar nikmat kepadaku, kata Allah. Hai pegawai negeri sipil CPNS, sekarang gajimu sudah di atas 2 juta. Dahulu pertama kali kita jadi PNS masih 700.000. Nah itu betul kan? Tapi kalau kadang-kadang kurang bersyukur, masih cari lagi uang sampingan dan uang masuk dan sebagainya, habis. Nah itu
Kalau guru kayaknya nggak bisa mencari yang lain. Nah itu ya. Jadi oleh karena itu keberkahan itu lebih mulia. Belum pernah saya melihat ada seorang guru yang kaya, belum pernah. Tetapi hidupnya bahagia sepanjang zaman. Kenapa? Dia nggak ada di kantong, berangkat ke Medan susah. Jumpa murid, itu ibuku. Bu, ibu kayak mana gini-gini, ayo ke rumahku, diajak. Karena saya pengalaman itu kalau saya ke Medan, Bu. Itu kode semua itu orang anak-anak siswa man atau siswa MTSA alumni kan. Pak Imran di Medan ngumpul tuh malam. Ah gitu. Luar biasa bicara guru kan. Karena apa? Ilmunya barokah. Tetapi kalau seandainya ketika sudah dihamparkan, sudah dilihat ilmu itu diberikan oleh Allah, kita ingkari semua itu. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahimlah tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Gitu kan. Kalau seandainya mereka mampu menahan dan mengkawal hawa nafsunya, bahwa semua profesi yang dilakukan adalah ikhlas karena Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat tinggal. Ini pilih mana? Kalau ditanya, pasti jawabannya fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursa'a. Ada orang yang bertanya, apakah kiamat itu akan terjadi? Amat gawat. Akan terjadi. Kiamat itu akan terjadi. Tapi kapan pastinya kita tidak tahu. Disitulah keikhlasan seorang manusia kepada Allah. Maka kemudian waman a'rada an dzikri, jika ada yang ingkar kepada peringatanku, tuh Quran sudah aku turunkan, Quran sudah aku berikan kepadamu sepenuhnya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmah. Semuanya sudah aku sempurnakan nikmat untukmu, tapi engkau ingkari. Maka Allah katakan, wa inna lahu ma'isyatan dongkan. Sesungguhnya kata Allah, hidupnya dalam keadaan sempit. Nah itu susah. Jadi artinya kita sebagai, kalau bisa saya bilang Quran berjalan gitu, buku berjalan ya. Guru itu buku berjalan gitu. Bukalah tabir itu. Sampaikanlah ilmu dengan akhlak senantiasa berdampingan. Insya Allah kita akan senantiasa mendapat keberkahan dunia akhirat dan surgalah jaminannya. Oleh karena itu Bapak Ibu orang tua kami, para tuan-tuan guru kami, dan kami tidak mengajari, tapi bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan ini agar benar-benar kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, kemudian Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Rasanya tak akan pernah mungkin kita bisa hidup tanpa Allah. Oleh karena itu sebagai pendidik, kita sebagai makhluknya Allah, jangan sampai fa innalahu ma'isyatan dongkan. Hidup kita menjadi sempit karena kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Nah itu ya. Baru yang berikutnya, kata Allah, barang siapa yang ingkar kepada apa yang aku telah ingatkan, wa nasyuruhu mahsyar yaumal qiyamati a'ma, maka nanti mereka dikumpulkan di yaumil akhir itu dalam keadaan posisinya buta, nggak bisa melihat amal. Nah kenapa? Allah buktikan, ya tihari sukaragatan min kulli makan, gitu kan? Jelas Allah telah kasihkan rezeki. Fakafarat bi an umillah, tapi kamu engkau ingkari, engkau khianati. Barakallahu libasul ju' wal khawf bima kanu yasna'un, kata Allah. Bima kanu yasna'un, gitu dia. Oleh karena itu kita kadang-kadang kerja tapi kok nggak cukup, gitu ya. Kita setengah mampus nih kerja Pak, tapi nggak ada hasilnya. Kita sudah minum tapi kok merasa haus. Kita makan kok masih lapar saja. Nah gitu ya. Maka periksalah apakah benar aku sebagai manusia sudah lari dari syariat Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, iblis itu bukan tak taat kepada Allah. Iblis itu hamba Allah yang paling taat. Bahkan dituliskan dalam sejarah itu, iblis itu pernah menjadi murabbi 6.000 malaikat. Artinya
malaikat pernah berguru sama iblis. Iblis itu orang yang taat, makhluk yang taat gitu kepada Allah. Tetapi karena satu klik saja, satu senggolan, apakah dia enter atau backspace kita nggak tahu, tapi backspace, enter dulu, enter. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Malaikat tunduk taat, bukan persoalan ketika dia tunduknya, bukan, tapi perintah Allah jalankan tidak. Banyak orang Islam tetapi karena tak melakukan syariat yang benar, Islam tetapi tak sholat, guru tetapi tak mengajarkan yang baik. Ada dia. Maka itu disebut dengan melanggar syariat. Nah, jadi nggak bisa. Maka kemudian kita berharap bahwa dengan seperti ini kita dan saya juga sebagai gurunya para pengantin. Kalau ibu kan gurunya murid ya bu ya. Gurunya saya gurunya pengantin bu. Begitu mau nikah, catin saya nasihatin. Nah itu ya. Menasihatin itu bu sama dengan sama nasihatin siswa gitu. Ini anak saya anggap bukan lagi orang lain, saya bilang gitu. Nah begitulah saya menasihatin catin itu. Nah jadi kita sebagai hamba Allah tak bisa lagi mengelak mutlak kuasa Allah kepada kita, nggak bisa lagi. Lantas tadi di atas bahwasannya kita makan tak pernah merasa kenyang, kita minum tak juga menghilangkan dahaga, dan ketika kita hidup padahal cukupnya semua dikatakan harta bercukupan, materi ada, tapi tak kita rasakan kesenangan itu pada harta kita. Nah maka periksa kembalilah apakah benar kita sudah lari dari syariat Allah. Nah itu dia. Nah oleh karena itu kata Allah, bima kanu yasnaun, nanti ada masanya. Kalau kamu bisa mengelak hari ini dengan apa yang kamu lakukan, aku tidak melakukan itu, aku mengajar, aku memberikan nasihat, tausiah senantiasa berikan, nih lihat. Tetapi ada sesuatu yang salah. Bima kanu yasnaun, nanti akan ada video kita masing-masing, ada YouTube kita masing-masing. Nih lihat. Nah di situ diceritakan bahwasannya ketika nanti melihat YouTube masing-masing, ada kita yang terduduk dengan tenang, bajunya bersih, bercahaya tempatnya, dia senantiasa berzikir dan ucapan subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar, itu saja disebutkan. Dia memuji Allah. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang menggigil kedinginan, ada yang menggaruk seluruh tubuhnya, digaruknya sampai habis kulit-kulitnya tinggal tulangnya. Ada yang sampai melepaskan kepalanya. Ada yang ketika melihat YouTube-nya itu dia naik ke atas, terhempas ke bawah, terpisah seluruh tubuhnya, menyatu kembali. Begitulah sepanjang ketika nanti belum ada yang terakhir dari yaumil akhir. Nah ini dia. Jadi perjalanan cukup banyak lagi. Nah maka dari itu cukup ngeri kalau seandainya kita menjalani kehidupan dunia tidak sesuai dengan syariat Allah. Karena kemutlakan Allah terhadap hamba itu cukup, nggak bisa lain mengganggukan. Itulah hak Allah kepada hambanya. Oleh karena itu kita berharap bahwa kalau seandainya kita menjadi guru, maka ada 3 kata kuncinya nih Bu. Kalau kita sudah milik Allah sepenuhnya, maka sebagai hamba 3 kunci kita sebagai seorang fungsional. Yang pertama adalah qaulan sadida. Yang kedua qaulan ma'rufah. Yang ketiga qaulan karimah. 3 kul. Ada ya. Qaulan sadida, bukan syadid ya Bu ya, bukan shin tapi sin. Qaulan sadida. Sebagai seorang tenaga fungsional, katakanlah sejujurnya, aku masih seperti yang dulu, tidak ada dusta di antara kita. Ini sampaikan. Maka mengajar itu harus qaulan sadida, jujur, menyampaikan amanah jujur, tausiah juga jujur, sebagai seorang mubalik jujur. Ini kan enggak lima taqulu ma la ta'lamun kabura maqtan 'indallah. Engkau tidak mengerjakan tapi engkau katakan kepada orang lain. Masya Allah.
Engkau katakan itu kepada Allah, tapi engkau tidak mengerjakannya. Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanhauna 'anil munkar. Wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya, ya kan, sholatlah kamu, bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Tapi dia ketika timpa musibah tak sabar, tapi justru malah dia sering meninggalkan sholat. Nah, ini bahaya. Wahai anak muridku, kau baik-baik yo, kamu sholat yo, tapi masih banyak juga, mohon maaf kalau saya salah. Ada waktu zuhur misalnya, dan Allahu Akbar di sekolah, guru malah banyak cerita. Ini teladan ini. Ini merupakan apa? Ya disebut itulah qaulan sadidah. Kejujuran kita dalam menyampaikan amanah materi itu penting. Nggak bisa kita pungkiri. Maka nanti murid pun menilai kita. Ibu semalam guru agama nyuruh kami sholat. Kita dengar aja, ibu juga tak turun sholat. Tapi kadang-kadang kita banyak kelahnya enggak. Ibu lagi halangan, katanya. Kalau kebetulan perempuan, kalau laki-laki, masih banyak lagi bapaknya punya RPP ya, silabus lagi belum siap, menulis lagi. Enggak goteng mandi bapak, tiap hari di hadapan laptop siang malam. Kadang-kadang malam pun tak terpegang lagi, istri yang terpegang laptop aja, betul Pak? Enggak sampai begitu Pak ya. Karena saya ngalami, Bapak Ibu sekalian, sampai malam saya RPP silabus. Baru 3 bulan diminta ke kepala sekolah, Pak Imran silabus RPP siapkan, mau pemeriksaan karena sertifikasi. Nah, itu dia. Terus bekerja setiap hari siang malam di rumah. Belum lagi di semester lagi, muncul lagi semester, koreksi nilai. Soalnya begitu pakai tes lagi, esi tes, memeriksa esi tes saja jawabannya setengah mampus. Lebih baik kalau begitu gimana? Kertasnya diperiksa 9 kelas, nggak diperiksa nilainya kacau, terpaksa terakhir mencium saja, wangi, nilainya A, agak jelek guru tulisannya B. Ibu nggak gitu kan? Tidak, insya Allah. Yang penting rekap nilai masuk ke laptop, kirim, selesai. Insya Allah itu jujur. Qaulan sadida. Yang kedua adalah sebagai kita tahu, qaulan ma'ruf. Apa yang kita ucapkan itu harus mengandung nilai-nilai kebaikan. Nah, itu dia, ma'ruf, yang baik. Nakku, gitu bahasanya. Misalnya namanya si Fauzi, Ananda Fauzi, nah gitu bro. Kadang-kadang kita manggil murid, mari kau, gitu. Kau, iya kau. Nah itu kadang-kadang nilai itu kayak itu bro. Makanya untuk menghafal, kadang-kadang kita sebagai wali kelas saja pun satu lokal itu kita nggak hafal, apalagi konon 700 orang siswa kita. Maka nandaku, anakku, gitu aja gue sebutkan. Jangan kau mari. Kau nggak dengar kau dipanggil, iya kau, katanya mak, gawat kita. Anakku, nah gitu, itu dia, ma'ruf, mengandung kebaikan. Nah itu dia, ma'ruf sesuatu yang baik. Jadi kalau kita pun menyampaikan bahasa, ya kan, di kelas ini juga menjadi teladan ini bagi seorang guru. Penampilan kita, ya kan, karena saya masih teringat bu, dulu. Sampai saya belajar matematika nggak mau. Ya saya teringat itu bu, namanya saya anak Siantar kan. Di waktu itu di SMP Negeri 1 Pematang Siantar di Kota Madia. Jadi waktu itu, sejak itu saya nggak suka belajar matematika. Karena gurunya mengajar di sini banyak nasi. Nggak tahu saya apakah nggak sengaja, nggak tahu. Udah gitu pakai singlet pula lagi masuk ke kelas. Nah begitulah saya. Jadi loh, ini guru kok gini pakai singlet, nasi semua di mulut, tak dilap barangkali. Ini makan terlalu banyak atau emang lupa mengelak mulut gitu kan. Sejak itu saya malas belajar matematika bu. Kono dia. Begitulah. Jadi penampilan itu mengandung sesuatu yang baik. Tubuh kita, penampilan kita, qaulan ma'rufah, mengandung sesuatu yang baik, nilai-nilai yang terbaik di antara kita. Nah ini juga pelajaran bagi kita, karena memang kalau ketika Aisyah ditanya tentang Nabi Muhammad, wahai Aisyah, istrinya Rasulullah, gitu orang tadi kan, bagaimana akhlak Rasulullah? Al-Quran.
Tapi kayaknya kita nggak mungkin dapat ke sana. Paling tidak, ketika kita berjalan, kita menjadi perpustakaan bagi anak-anak kita. Setiap ditanya tentang apa saja pun kita bisa menjadi solusi bagi mereka. Bu, kira-kira kalau bertanya-tanya bilang, oh silakan naik. Walaupun kita tak tahu, nah gitu. Tapi geser sikit-sikit, panggil kawan yang paham, kemari, berdua menghadapi. Kau nanya ibu pula, ibu mana tahu urusan itu. Ibu aja guru matematika, kau tanya pula agama katanya. Bu, misalnya ada bahasa Inggris, kau tanya pula bahasa Inggris. Ibu saja nggak tahu bahasa Inggris. Nah, tanya kau sama guru. Nah, hadapi dia, apa masalahnya? Bahasa Inggris. Maka kita panggil sedikit-sedikit, tolong panggilkan dulu Bu Madam, sini duduk kita sama. Kita selesai masalah. Solusilah bagi diri kita. Itu disebut dengan ma'rufah. Nah itu ya. Karena insya Allah saya juga pernah jadi PLT kepala MAN, gitu ya. Selama kurang lebih dari Januari, Februari, Maret, April. Jadi 4 bulan saya PLT pelaksana tugas kepala MAN di sana. Jadi kepala itu berat matahari kan, masya Allah. Rambut sama hitam, tapi keinginan berbeda. Buat kebijakan, masya Allah. Datang ke kantor, cuma nanya Pak, Bapak kan PLT, kosong-kosong ganti Bapak buat aturan. Masuk lagi yang lain, Pak, macam mana nih aturan dibuat? Kok ini kendor kali? Masya Allah, saya kumpulkan semua guru, saya ceramahin. Baru dulu, saya katakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asrahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Terdiam dulu semua. Enggak lagi yang berani bicara. Ketika saya bacakan itu, masya Allah, semua dicatat oleh Allah. Maka sejak itulah kemudian saya, ya Allah, kalau ada tempat yang lebih baik. Nah ternyata saya diseleksi masuk tenaga fungsional, jadi penghulu Bapak Ibu sekalian. Kerjanya cuma menikahkan orang, menasihatin orang, itu sekarang. Tapi nggak punya murid lagi. Nah gitu. Kalau di jalan nggak gitu lagi. Start nggak gitu lagi, enggak. Jadi sudah jauh gitu ya. Nah itu yang kedua, qaulan ma'rufah. Yang ketiga, qaulan karimah. Nah itu dia. Karimah ini lebih tinggi dia. Sadidah, ma'rufah, karimah. Itu paling tinggi. Artinya nilai-nilai ketuhanan sudah ada di situ kalau kita berkata-kata. Nah, Bu, sudah sholat, nah itu dia. Menanyakan siswa. Kan kadang-kadang kita kalau masuk ke kelas merepetnya nggak tanggung. Mana tugasnya? Udah selesaikan? Nah, gitu. Saya kalau mengajar itu, yang pertama saya lakukan, masuk mengabsen. Siapa yang sholat subuh di pagi hari tadi subuh? Pertama saya ngajar di kelas itu belum, nggak ada. Baru berikut sudah. Siapa yang pertama kali saya tanya? Siapa yang sholat subuh pertama? Tunjuk tangan dia. Saya bawa daftar nilai itu. Kau nilai berapa? Betul nih Ustaz. Iya. Kau nilai berapa? Karena kau sholat subuh. Nilai 10 Ustaz. Tulis 10 di daftar nilai. Ditulisnya 10 sendiri. Udah. Minggu depannya masuk lagi. Siapa yang sholat subuh? Saya Pak semua. Loh, yang perempuan nggak mamnu. Mamnu Pak. Tak jadi dia. Ada bohongan. Baru yang laki-laki jujur. Nah nih absen daftar nilai saya kasih. Tuliskan nilaimu semua situ. Selesai. Itulah akhlak di atas segalanya. Makanya tingkatnya sudah kepada Allah dia. Siapa yang rajin sholat duha? Walaupun misalnya jam pertama saya kan, siapa yang ingin sholat duha? Keluar silakan. Kita nggak lagi materi habis gini, Pak Kepala. Mohon maaf kalau kita kerja terkait kurikulum itu nggak sampai. Tapi bagaimana akhlak kita ajarkan kepada anak? Itulah. Jadi kalau seandainya akhlak disampaikan, benar. Allah akan mencatat itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jejak-jejakmu dulu. Apa yang kau ajarkan kepada orang lain? Yang benar, yang dusta, atau engkau karang-karang? Wah. Nih ada catatannya. Kami tahu lisanmu memang mengatakan ini, tetapi hatimu tidak pernah membenarkan kata Allah. Masuk. Fa innal jahima yal-ma'wa. Ngeri. Ya Bu ya. Ini antara surga dan neraka ini. Tugas-tugas kita ini surga dan neraka. Jadi maka kemudian saya berharap bahwa jangan sampai ya Bapak Ibu sekalian kita menjadi orang yang sia-sia di dalam sebuah tugas perjalanan dakwah ini.
Yang terakhir, Bapak Ibu, orang tua kami, tuan-tuan guru kami, para ahli masjid yang hadir, Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi kalau kolam karimah ini adalah sesuatu perkataan mulia yang lebih cenderung berhubungan kepada Allah. Maka tanyakanlah, "Nakku sudah sholat?" Nah gitu bahasanya. Jangan lagi kadang-kadang gini, pembelajaran di anak orang lain kita bagus, tapi anak sendiri enggak, gitu. Sama anak kita juga begini. Yang kita tanyakan, apalagi kalau kita sedang telepon, itu tanyakan, "Sudah sholat Nakku?" Gitu aja. Jangan udah makan Nakku, biasanya gitu kan. Udah makan kau? Nah gitu. Kita tidak menanyakan tentang dunianya dulu makan, tidak, tapi akhiratnya. Dalam konsep Imam Al-Ghazali mengatakan hal tertulis dalam kitabnya, apabila engkau mengejar duniamu, maka otomatis akhirat akan terstop, tidak akan pernah ikut selamanya. Tetapi ketika engkau mengejar akhiratmu, insya Allah dunia sebesar apapun akan ngikut kepadamu. Nah gitu ya. Jadi kita kejar. Jadi agama itu penting. Pertama kita tanyakan tentang sholat itu penting pada anak kita. Ya kalau misalnya di SMP kan ada yang non muslim, tanyakan saja, apakah engkau rajin liturgi misalnya, apa engkau rajin ikut kegiatan minggu misalnya, apa engkau rajin ikut seminari misalnya, tanyakan saja. Kita kan tidak membedakan, itulah fungsi Islam itu rahmatan lil alamin, tanyakan kepada mereka itu. Oleh karena itu ini jadi jalan kita, sarana dakwah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terakhir kesimpulannya adalah sebagai berikut. Seperti apa yang kita katakan, kalau seandainya boleh saya simpulkan dalam sebuah surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, jadi di sini adalah persoalan yang Allah turunkan kepada makhluk yang bermanusia, bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa pandai bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan begitu banyak kepada kita. Kalau dihitung la tuhsuha, tidak akan pernah sanggup kita menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi persoalannya ketika Allah katakan fashalli lirabbika, dirikanlah sholat karena Tuhanmu, kata Allah. Dirikanlah sholat sebagai tiang kita untuk beramal di bumi Allah, sebagai awal pijakan kita sebagai seorang guru pendidik, dan sebagai awal kita sebagai seorang istri dari suami, atau sebaliknya suami dari istri-istri tercinta kita dari istri-istri, ya Pak ya? Setuju Pak? Setuju ya? Istri kata Pak. Dari istri saja. Dari istri saja. Jangan istri-istri. Bahaya. Istri-istri. Iya tadi saya katakan dulu ya. Dari seorang suami, gitu kan? Suami dari istri-istrinya, atau dari istri seorang suami. Ketika saya menunjukkan istri, dia posisinya cuma satu, karena tak boleh berpoligami seorang perempuan. Tapi kalau saya katakan suami dari dua orang istri-istrinya, boleh kan? Bu, Ibu boleh gitu? Aku sanksi istri Pak Kepala nengokin aja. Nanti Pak Kepala dia kan. Jangan ya Bu ya. Kena cumi itu dah, Masya Allah. Enggak apa-apa, halal, boleh. Nanti saya siapkan yang kedua buku nikahnya Pak. Pindah rekomendasi ke TBU boleh. Ya memang gitu, Al-Quran mengatakan gitu. Saya baca Al-Quran itu tak pernah sebut istrimu, tidak, tapi istri-istrimu. Tapi ketika suami, suamimu. Dahanam itu Ustaz. Hah? Dahanam. Anak ya? Istri, adalah tri tiga. Oh gitu. Kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, tiga ya. Insya Allah mudah-mudahan kita lagi sedang apanya ya. Nah mudah-mudahan dari kesimpulannya, mari kita mencoba bahwa fashalli lirabbika, sholatlah karena Allah, dirikanlah sholat, dan wanhar, berkorbanlah. Arti kata kurban di sana qarabat qarib, sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah itu apa? Sholat. Nah itu ya. Satu-satu metode yang dapat mendekatkan diri kita adalah sholat, korban.
qurba atau qarib, lebih dekat kepada Allah adalah sholat. Tapi dalam makna lain ahli mufasir dalam tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan kurban itu setidak-tidaknya menyembelih seekor hewan bahimatil an'am, hewan ternak yang diternak, yang diurus, yang diberi makan gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa berkurban tanpa melihat itu. Oleh karena itu maka ikhlaslah dalam beragama, ikhlas menjadi seorang guru, ikhlas menjadi istri, dan ikhlas menjadi seorang suami. Dan kita paling tidak, kata Allah di Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-23, di sana Allah katakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kata Allah, Allah perintahkan untuk tidak menyembah selain Allah, artinya sembahlah aku, kata Allah. Lantas kemudian Allah berikutnya wa bil walidayni ihsana. Itu yang pertama. Yang keduanya disebut ya. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai orang-orang tua di sekitar kita. Pengganti ibu kita cari sini saja paling tua. Apalagi macam bapak kan baru pindah kemari, kira-kira siapa yang tua kan sini, cari, anggap itu sebagai orang tua. Nah itulah kata kunci kita agar alam ini pun bersahabat dengan kita dan tidak kemudian kita nanti wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kita dalam hari kiamat nanti tidak dalam keadaan sedang dibutakan oleh Allah. Oleh karena itu, muslimin rahimahullah, bapak ibu orang tua kami, tuan-tuan guru kami,